Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya di Wardan Channel. Insyaallah pada video kali ini saya akan coba membahas terkait dengan pendekatan penelitian kuantitatif. Seperti apa penjelasannya? Simak setelah ini. Di dalam penelitian kita kenal ada dua pendekatan, yaitu pendekatan penelitian kuantitatif dan pendekatan penelitian kualitatif. Tentu pengambilan kedua pendekatan ini tergantung bagaimana seorang peneliti memiliki kemampuan di dalam proses menjalankan prosedur dalam setiap pendekatan penelitian itu. Lalu apa pengertian dari penelitian pendekatan penelitian kuantitatif? Ada beberapa pengertian dari penelitian kuantitatif sebagaimana diungkapkan oleh beberapa ahli. Yang pertama, seorang ahli bernama Kasiran mengatakan bahwa yang disebut dengan penelitian kuantitatif itu adalah upaya seorang peneliti menemukan pengetahuan dengan memberi data berupa angka yang akan dianalisis untuk menemukan hubungan, pengaruh, atau perbandingan suatu masalah. Jadi stressing dari Kasiran ini bahwa yang disebut dengan penelitian kuantitatif itu adalah bagaimana seorang peneliti itu menemukan pengetahuan yang ingin dia cari terkait dengan persoalan yang sedang dia teliti, tentu dengan memberikan data berupa angka. Nanti dalam proses penggalian datanya tentu penelitian kuantitatif itu lebih menggunakan pendekatan kuesioner, pendekatan angket, sehingga nanti hasil dari jawaban-jawaban angket itulah yang kemudian akan diolah dalam berbentuk angka. Nah, di dalam proses pengambilan datanya itu nanti akan dianalisis oleh seorang peneliti terkait dengan apakah ada hubungan antara variabel X dengan variabel Y, atau ada pengaruh antara variabel X dengan variabel Y, atau ada perbandingan antara variabel X dengan variabel Y. Tentu pengambilan variabel itu sekali lagi ditentukan oleh seorang peneliti, sejauh mana kemudian peneliti itu melihat luasnya permasalahan penelitian yang dia angkat, hingga nanti di dalam proses penentuan apakah variabel X-nya 1, variabel Y2-nya 1, atau variabel X-nya 2, variabel Y-nya 1 dikembalikan kepada otoritas dari seorang peneliti itu. Sehingga menurut Kasiran bahwa hasil dari penelitian itu nanti akan diolah dalam bentuk angka yang kemudian nanti peneliti akan mengambil sebuah kesimpulan terkait dengan apakah ada hubungan, apakah ada pengaruh, atau apakah ada perbandingan antara variabel X dengan variabel Y. Kemudian pengertian penelitian kuantitatif yang kedua adalah menurut Creswell. Creswell mengatakan bahwa yang disebut dengan penelitian kuantitatif itu adalah upaya dalam menyelidiki masalah, kemudian menentukan variabel dan diukur dengan angka guna analisa sesuai dengan prosedur statistik yang berlaku. Maka di dalam pengertian Creswell itu bahwa penyelidikan yang dilakukan oleh seorang peneliti itu berkaitan dengan masalah yang menjadi objek penelitian seorang peneliti. Kemudian nanti peneliti menentukan variabelnya. Apakah variabel itu berkaitan dengan kemampuan guru misalnya, variabel Y itu berkaitan dengan motivasi kerja guru, nanti akan ditentukan oleh seorang peneliti. Dan tentunya variabel-variabel itu akan diukur dengan angka-angka dengan prosedur statistik yang berlaku. Karena dalam proses penelitian kuantitatif, penggunaan prosedur statistik itu harus betul-betul dipertimbangkan dan tentu harus juga sesuai dengan prosedur statistik yang berlaku.
kalau kemudian peneliti tidak mengindahkan prosedur statistik yang berlaku, maka dikhawatirkan hasil analisa itu tidak akan valid dan tidak akan reliable, sehingga nanti tentu hasilnya itu akan jauh dari sesuai dengan harapan. Boleh jadi ketika dia salah menggunakan prosedur statistik yang seharusnya ada pengaruh, ternyata tidak ada pengaruh karena kesalahan menggunakan prosedur statistik itu. Karena penelitian kuantitatif itu adalah bermain dengan angka-angka kuantitatif yang diperoleh dari hasil penskoran dari angket yang sudah dibuat oleh seorang peneliti. Nah, kemudian yang ketiga, pengertian dari penelitian kuantitatif yang ketiga itu menurut Fung adalah penelitian kualitatif itu adalah penelitian yang berdasarkan pengalaman empiris dengan mengumpulkan data berbentuk angka yang bisa dihitung dan berbentuk numerik. Artinya bahwa data-data yang diperoleh di lapangan itu harus bisa diangkakan, harus bisa dijumlahkan, harus bisa di-scoring. Nah, tentu penskoringan dari setiap data yang disebarkan di lapangan itu harus menggunakan skala Likert. Nah, skala Likert itu kan kita kenal ada skala Likert option 2, 3, 4, 5. Kalau dia optionnya 2 kan dia tidak, option 3 itu misalnya baik, cukup, atau tidak baik dan seterusnya. Nah, tentu ketika dia optionnya 5 dalam skala numeriknya, bahwa yang menjawab A itu kalau untuk pertanyaan positif berarti dia harus mendapat scoring 5. Yang menjawab B scoringnya 4, yang menjawab C itu scoringnya 3, dan yang menjawab D itu scoringnya adalah 2, dan yang menjawab E itu scoringnya 1. Kalau itu pertanyaan positif. Kalau kemudian pertanyaan negatif, ya tentu skala numeriknya dibalik. Yang menjawab A itu adalah scoringnya 1, yang menjawab B scoringnya 2, menjawab C scoringnya 3, menjawab D scoringnya 4, dan yang menjawab E scoringnya 5. Karena itu penentuan dari angka-angka itu harus berdasarkan skala Likert yang sudah dipilih oleh seorang peneliti. Nah, kemudian yang keempat, pengertian dari penelitian kuantitatif yang keempat itu adalah menurut Berryman mengatakan bahwa penelitian yang disebut dengan penelitian kuantitatif itu adalah penelitian yang melibatkan teori, kemudian melibatkan desain, melibatkan hipotesis, dan penentuan objek dan penentuan subjek yang didukung dengan pengumpulan data dan melakukan analisa data sebelum pengambilan kesimpulan. Berryman menegaskan bahwa penelitian kuantitatif itu harus berangkat dari dasar teori. Artinya bahwa seorang peneliti sebelum terjun ke lapangan, dia harus matang dengan teorinya. Ada grand teori yang harus dia kuasai. Ketika seorang peneliti ingin meneliti tentang pengaruh kemampuan guru dalam mengajar terhadap prestasi belajar siswa, maka tentu ada dua grand teori yang harus dikuasai oleh seorang peneliti sebelum dia melakukan penelitian, yaitu teori-teori yang berkisar tentang kompetensi guru, kemudian juga teori-teori yang berkaitan dengan prestasi belajar siswa. Artinya bahwa di dua variabel itu teori-teorinya harus betul-betul matang. Karena seorang peneliti kuantitatif ketika dia ingin membuat instrumen penelitian, maka dasarnya tentu adalah di dasar teori. Nanti dasar teori itu akan membahas terkait dengan masing-masing indikator dari variabel yang sedang diteliti, baik itu variabel X-nya maupun variabel Y-nya.
ketika di dalam teorinya tidak terpenuhi standar teori yang memadai, tentu dikhawatirkan seorang peneliti dalam membuat instrumen itu tidak akan bisa mengukur apa yang akan diukur. Pun Berryman mengatakan bahwa penelitian kuantitatif itu juga harus berdasarkan desain. Artinya, sebelum seorang peneliti terjun ke lapangan, dia harus membuat desain penelitiannya terlebih dahulu. Karena desain itulah yang nanti menjadi patokan dia di dalam bertindak dalam proses penelitian. Kapan dia harus melakukan pembuatan instrumen penelitian, kapan disebarkan dan lain sebagainya. Maka desain-desain penelitian itu harus betul-betul dikuasai dan dibuat oleh seorang peneliti. Pun sebaliknya, di dalam pendapat Berryman itu bahwa penelitian kuantitatif itu juga harus berdasarkan hipotesis atau dugaan sementara, sehingga seorang peneliti sebelum dia ke lapangan sudah punya asumsi, sudah punya praduga terkait dengan masalah yang akan dia teliti. Kalau judulnya adalah terkait dengan pengaruh kompetensi guru dalam mengajar terhadap prestasi belajar, maka ada hipotesis yang bisa diungkapkan oleh seorang peneliti bahwa ada pengaruh yang signifikan antara kompetensi mengajar guru terhadap prestasi belajar siswa. Itu terkait dengan hipotesis alternatifnya. Nah, apakah itu ada hubungan dan tidaknya? Ya tentu nanti akan dijawab oleh seorang peneliti dalam penelitian selanjutnya, sehingga nanti akan betul-betul dianalisis. Maka dalam penelitian kuantitatif, pengajuan hipotesis itu perlu dilakukan, karena itu juga menjadi pijakan, menjadi dasar seorang peneliti akan melanjutkan penelitiannya. Apakah hipotesisnya akan terjawab atau tidak? Ya nanti dari hasil pengolahan angket. Dan pada endingnya menurut Berryman dalam proses penelitian kuantitatif itu adalah bagaimana kemudian data-data yang diperoleh itu dianalisa sedemikian rupa, tentu dengan pendekatan statistik, dan nanti setelah dilakukan analisa maka baru diambil kesimpulan apakah ada pengaruh atau tidak, atau seberapa besar pengaruh dan seterusnya. Nah, ini pengertian beberapa pengertian penelitian kuantitatif berdasarkan pendapat para pakar penelitian. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.